Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Sabtu 20 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah itu Maha Kuasa. Ia misteri. Sebuah misteri yang tak mungkin tersingkap, sama seperti kebangkitan sesudah kematian. Namun walaupun misteri, tetapi ia nyata dalam diri Yesus. Lalu bagaimana kita akan memahami kemahakuasanya itu dengan pemikiran manusiawi kita? Kita merenungkan bacaan hari ini. Kita mengingat relasi dengan para keluarga kita yang sudah meninggal. Mereka memang sudah meninggal, tetapi mereka masih hidup di dalam hati kita. Ya, mereka selalu ada dalam hati dan ada di dalam doa-doa kita. Relasi yang baik tidak akan berakhir walau dipisahkan oleh kematian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walau pada awalnya sulit untuk memahami kematian, iman seakan-akan digugat. Mengapa harus terjadi sedemikian cepat? Begitu banyak pertanyaan mengapa dan mengapa. Dan pada akhirnya kita bisa menemukan kembali bahwa hanya dengan kematianlah
manusia bisa bertemu dengan Allah sang pemiliknya yang sejati dan hidup dalam keabadian. Pada waktunya kelak, semua manusia akan mengalaminya. Namun dalam keterpisahan sementara ini, tetap ada relasi kasih yang begitu mendalam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan, kematian, dan kebangkitan adalah soal relasi kasih dengan Allah. Relasi kasih bisa dibahas dengan kata-kata, bisa dipikirkan, dan bisa dirasakan. Tetapi lebih daripada itu, relasi kasih membutuhkan iman. Relasi kasih membutuhkan kepercayaan. Jika kita percaya pada Allah, maka kita percaya semua yang telah difirmankannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman dan kepercayaan bukan untuk dibahas dengan teori, karena pemikiran manusia tidak akan sanggup memahaminya. Iman dan kepercayaan inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang Saduki. Itulah sebabnya mereka mencoba Yesus dengan pertanyaan yang bertujuan untuk menjatuhkan Yesus. Orang-orang Saduki yang memiliki gelar kebangsawanan, kaya, memiliki kekuasaan, dan yang pandai itu ternyata tidak memahami Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika relasi kasih itu tak mampu dipahami oleh orang-orang Saduki, itu karena mereka tidak memiliki iman dan kepercayaan kepada Yesus. Lantas bagaimana dengan diri kita sendiri? Kita mengaku beriman dan percaya pada Yesus. Lalu bagaimana kita memelihara dan menjalani relasi kasih ini? Suami istri yang sudah menerima sakramen perkawinan sekalipun bisa saling berpisah karena relasi kasih di antara mereka tidak dilandasi kepercayaan satu sama lain. Maka perbedaan pendapat bisa jadi mengakibatkan perceraian. Banyak relasi dalam hidup bersama berakhir dengan pertikaian karena kecurigaan akibat kurangnya kepercayaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika relasi dengan manusia saja kita mengalami jatuh bangun, bagaimana relasi kita dengan Allah? Sejauh mana kita memelihara iman dan kepercayaan kita pada Yesus? Apakah kita ke gereja karena rindu berjumpa dengan Yesus dan saudara-saudari seiman dalam Ekaristi, atau karena nama baik supaya orang mengatakan kita rajin ke gereja? Atau kita nampak menjadi keluarga bahagia demi gengsi, padahal dalam rumah pisah ranjang dan tidak ada percakapan kasih? Atau kita aktif dalam pelayanan supaya tetap eksis? Apapun jawabannya, kita hanya akan menemukannya dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam iman dan kepercayaan akan kebangkitan, kita bisa menjaga relasi dengan Yesus dengan cara adorasi, mengikuti misa, berdoa pribadi atau bersama, membaca dan merenungkan kitab suci, aktif dalam hidup menggereja, rosario, dan dengan banyak cara lain, agar kelak kita bangkit bersama dalam keabadian bersama Sang Pemilik kehidupan kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga dalam hidup bersama kita juga mampu menjadi orang-orang yang memiliki iman dan kepercayaan yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin akan timbul dalam hidup bersama, entah dalam keluarga, studi, tugas, masyarakat, dan dimanapun kita berada, karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa
dan kekal selamanya. Marilah berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas karunia hidup kami di hari ini. Bimbinglah kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu mengusahakan apa yang baik dan benar bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Semoga ini semua akan menjadi persembahan dan pujian yang dapat menyenangkan hati-Mu dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.